earn, menuju kebermanfaatan. Kalau bisa menghasilkan uang, menghasilkan materi, itu SMP. Meskipun cuma 1.000, 2.000, ya syukur-syukur. Kalau sampai jutaan gitu ya syukur-syukur. Tapi kalau enggak, paling tidak itu sudah menuju earn, meskipun hanya sedikit. Kemudian di usia SMA, berdayakan bakat mencapai earn, sudah punya penghasilan. Meskipun di usia SMA pun anak-anak masih boleh incip-incip sebenarnya, masih boleh. Jangan buru-buru anak kita fokus hanya mengerjakan itu, terlalu sayang energinya. Kalau saya beristihad seperti itu, ya, pegang satu kegiatan sampai mencapai earn, menghasilkan, tapi bukan berarti dia tidak boleh incip-incip yang lain. Itu usia SMA. Kemudian usia mahasiswa menemukan jalan hidupnya, sehingga apa? Kuliahnya tidak perlu salah jurusan. Ada yang salah jurusan di sini? Banyak. Kalau mau ngaku banyak, betul nggak? Ya, saya juga salah jurusan juga sedikit lah ya. Karena sama-sama di pendidikan, meskipun pendidikan bahasa Jerman, nggak nyambung sama yang sekarang saya kerjakan. Ya. Oke, tidak salah jurusan dan fokus mengembangkan diri. Fokus mengembangkan diri. Bagaimana dia menjadi seseorang yang punya kemanfaatan yang lebih, ya, buat orang lain. Itu sudah mahasiswa itu sudah harusnya, idealnya sudah seperti itu. Oke, meskipun Bapak Ibu untuk mengeksplorasi bakat, mengobservasi bakat itu, Masya Allah, tadi saya sampaikan juga ke teman-teman ya, bahwa untuk melakukan ini butuh energi yang sangat besar. Kalau dorongannya bukan dorongan ideologis, itu mesti ngelokro, tak jamin. Kenapa? Capek. Apalagi anak-anak di bawah usia SMP, itu gonta-ganti bakatnya, gonta-ganti cita-citanya. Pernah nggak mendapati begitu? Sering. SMP pengen cita-citanya pengen jadi apa? Pemain bola. Besok lagi ditanya, aku pengen jadi polisi. Gitu ya. Itu kalau kitanya nggak rileks, ya bisa marah juga gitu ya. Gonta-ganti. Sakjane kowe iki pengennya apa gitu ya, misalnya begitu. Kamu tuh maunya apa? Nah ini akan terjadi ya kalau kitanya nggak rileks, ya break terus gitu ya. Apalagi untuk mengobservasi bakat, karena butuh 3B tadi itu. Apa 3B? Banyak wawasan, banyak ketemu orang, banyak kegiatan ya. Kalau saya biar gampang ingetnya, banyak wawasan, banyak kegiatan, banyak ketemu orang, itu diurutnya begitu biar gampang, biar inget terus. Nah, oke Bapak Ibu, ini tahapannya. Silahkan Bapak Ibu menyesuaikan dengan putra putrinya. Kalau misalnya sampai di level SMP anak kita belum ketahuan karakternya, ya tugas kita cari tahu dulu karakternya apa. Karakter itu tuh ya bakat itu, Bu. Ya jangan sampai kita menuntut anak kita untuk jadi sesuatu tapi tidak sesuai dengan sifatnya, tidak sesuai dengan karakternya, tidak sesuai dengan bakatnya, gitu. Orang seperti saya itu bakat kuatnya adalah intellection. Intellection itu perenung, Bu. Perenung, pemikir, deep thinking, berpikir mendalam. Sehingga apa? Efek dari bakat ini adalah saya lama mengambil keputusan. Oke, itu bakat saya yang pertama. Output bakat intellection itu adalah gagasan, konsep. Itu output dari bakat intellection. Yang kedua, saya learner, pembelajar hal-hal baru. Yang ketiga, saya developer, saya suka mengembangkan orang lain. Selanjutnya ada bakat individualization. Artinya apa? Saya punya potensi untuk membaca potensi orang lain. Membaca potensi, itu potensi untuk membaca potensi
orang lain itu individualization. Bakat lemah saya tidak disiplin, saya lemah disiplinnya. Saya tidak fokus saya lemah. Nah kira-kira dengan bakat saya seperti itu, saya layak gak jadi dokter? Tidak layak. Kenapa? Ya bakat saya nomor 1 intellection. Nek bedah perut, tidak dipikir suwi. Tak apa tuh ya, saya gitu kan ya. Setelah habis ya, apa namanya, obat biusnya setelah habis gitu. Nah itu contoh ekstrim. Kenapa kita perlu menyesuaikan harapan kita ke anak-anak dengan karakternya anak-anak kita. Gitu ya. Itu contoh aja, contoh ekstrim ya. Meskipun nanti dinamika bakat itu ya akan sangat beragam. Sampai ketemu profesi yang tepat buat mereka. Kayak tadi Bapak menyampaikan, oh dia dari SMP sudah jadi tempat curhat buat teman-temannya. Ya. Sehingga mungkin dia akan cocok menjadi seorang psikolog. Sekarang psikolog itu mahal Pak. Saya kabari ya, di UNY itu masuk psikologi itu 25 juta. Ya, 25 juta. Bagi sebagian besar masyarakat kita segitu mahal. Ya, anak saya yang cerita kemarin, anak saya itu masuk ke psikologi UNY sekarang semester 6. Dia cerita, sekarang banyak orang sipit nih di psikologi katanya. Kenapa? Ya karena uang segitu yang bisa menjangkau ya mereka gitu ya. Yang sipit-sipit itu, yang duitnya banyak itu gitu. Nah anak-anak kita ya otomatis kepinggir ya, terpinggirkan gitu. Karena apa? Ya sekarang sekolah negeri jadi kayak sekolah swasta. Ya punya kemandirian untuk mengelola sendiri sehingga UKT-nya naik, biaya masuknya naik gitu. Terakhir saya dapat kabar tahun depan masuk UNY psikologi 25 juta. Siap-siap SIM kantongnya ya Bu. Mau masuk mana? Kalau psikologi ada 25 juta, kebayang nggak kedokteran? Wah, situ. Padahal setelah jadi dokter, praktek belum tentu laku. Kenapa? Karena sekarang dokter tinggi pelatek, banyak dokter sekarang. Itulah makanya penting sekali kita membaca potensi anak-anak kita agar supaya kelak mereka bisa mandiri di atas kaki sendiri dengan potensinya sendiri. Oke, jadi penting ya, jadi penting kan bakat. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum nanti saya kenalkan sebuah tools yang memudahkan kita untuk memotret bakat anak-anak kita ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan contoh yang bisa diberikan kepada anak-anak kita ketika kita mencoba untuk mencari tahu bakatmu tuh apa. Nah itu aja alternatif saja, meskipun banyak ya cara-cara untuk menggali bakat. Yang pertama, aktivitas apa yang kamu sukai? Nah ini pun anak-anak bingung kalau belum punya banyak pengalaman. Kalau belum punya banyak pengalaman, jawabannya kira-kira apa Bu ketika ditanya begitu? Hah? Main game. Oke, apa lagi? Kira-kira kalau Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan ke anak-anak kita, jawabannya apa kira-kira? Apa aktivitas yang kamu sukai? Kira-kira jawabannya apa? Main. Tidur. Apa? Apa Bu? Bermain. Ya apa Bu contohnya? Menari ya. Main pokoknya ya. Saya itu bisa tak apalin ya. Kalau anak SMP tanya kamu suka apa? Game. Cita-citamu apa? Gamer. Itu tuh cita-cita yang umum buat anak SMP. Ya. Jadi YouTuber gitu. Kenapa? Yang dia lihat begitu gitu. Betul nggak? Itu agak penting. Saya tuh paling sedih kalau anak SMP ketika ditanya, kamu suka aktivitas apa? Gak tahu.
Gini loh Bu, gayanya gitu loh Bu. Gitu loh Bu. Nggak tahu? Ya. Kalau pakai bersuara nggak mending, nggak tahu gitu. Kadang-kadang saya gitu. Aku tak bener nek tak turun di aku makal banget loh Bu. Dengan kamu suka apa Mbak? Gitu. Ya. Ada berapa kemungkinan? Yang pertama, karena memang belum punya banyak pengalaman melakukan aktivitas yang beragam. Jadi dia bingung yang mana ya, orang aku nggak pernah ngapa-ngapain, gitu loh. Sama kayak tadi, buah apa yang kamu suka? Karena sehari-hari makan buah pepaya, yang dijawab buah pepaya sih kayaknya ya, gitu ya. Tapi itu jadi nggak valid. Kenapa? Yang dia makan baru buah pepaya, yang lain-lain belum pernah dimakan, belum pernah incip-incip. Ya jadi yang keluar pepaya lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, mata pelajaran apa yang kamu sukai? Mata pelajaran apa yang kamu sukai? Matematika? Oh enggak. Apa? Bahasa Indonesia? Enggak, ngantuk gitu ya. Apa yang enggak jelas gitu ya. Jawabannya jadi enggak tahu juga aku suka yang mana. Semuanya B aja. Biasanya suka enggak? B aja. Tahu B Bu? Biasa aja. Ya, B aja. Gitu. Oke. Kemudian belum Bu, balik lagi Bu. Keterampilan apa yang kamu kuasai sekarang dan sedang kamu jalani? Gak ada. Ya. Nah, kita di sekolah kita itu kalau nanya itu kita sebutin tuh, kamu suka apa? Keterampilan apa misalnya ya? Suka masak, suka apa? Disebutin Bu. Karena kalau cuma ditanya doang itu gak ngerti suka apa ya, gitu. Itu anak-anak sekarang tuh. Kemudian yang keempat, pernahkah kamu mencari tahu ilmu dan keterampilan yang terkait dengan profesi yang menarik perhatianmu? Katanya kepengen jadi YouTuber. Terus kamu sudah ngelakuin apa? Belum ngapa-ngapain. Nah, terus YouTubermu itu dicapai dengan cara apa? Bingung lagi. Jadi kadang-kadang cuma kepengin karena ikut-ikutan. Nah, ini yang perlu kita pastikan tuh di situ, ya. Yang selanjutnya, sanggupkah kamu ya untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan profesi zamanmu itu? Misalnya dia punya idola Atta Halilintar, siap nggak jadi Atta Halilintar? Kerja kerasnya Atta Halilintar, siap nggak? Saya tuh sering nyebut nama Atta Halilintar di depan anak-anak gitu, karena saya kenalnya itu gitu. Ya Atta itu kerja keras luar biasa, tak sampaikan. Jangan lihat Atta yang sekarang, Atta yang dulu dong, yang dimarah-marahi orang, yang disepelekan orang ya, ditinggal sama pacarnya karena nggak punya mobil kayak gitu. Itu ada ceritanya dia Halilintar itu ya. Oke. Nah ini silakan Bapak Ibu mengembangkan sendiri, kira-kira pertanyaannya apa. Oke, selanjutnya. Nah sekarang masalah yang mengiringi upaya memotret bakat. Yang pertama, belum mengenal diri dengan baik. Kenapa tadi kembali lagi ya? Kenapa belum mengenal diri? Karena belum punya banyak pengalaman, belum pernah banyak mencobai banyak hal. Jadi nggak ngerti gitu. Yang kedua, tekanan ortu. Orang tua itu memang kita ini Bu, Pak. Kadang-kadang egoisnya, masya Allah, subhanallah, egois nemen. Suka menitipkan mimpi ke anak-anak kita. Dulu Umi itu kepengen banget jadi hafizah, ini ngerang mampu. Sekarang kamu aja ya Bu, gitu. Loh, mau ngerang mampu kok maksana gitu. Itu banyak orang yang egois itu banyak sekali. Dulu pengen jadi dokter, ini mergo bapak ibu dulu gak punya uang. Sekarang kamu ya, sekarang bapak ibu punya uang, terus kamu tak biayai sini jadi dokter. Nah itu contoh-contoh tekanan orang tua. Kemudian pengaruh lingkungan dan teman sebaya, itu pasti anak SMP itu sangat terpengaruh oleh teman-teman sebaya. Apalagi yang punya karakter lemah lembut itu jadi sasaran bullyingnya luar biasa. Nah ini perlu forum khusus ya untuk menangani bullying. Kemudian ketidakpastian kondisi masa depan. Tadi yang saya sampaikan, disruption,
Jadi perubahan zaman, perubahan keadaan yang begitu cepat. Apa yang disiapkan anak-anak kita bisa menghadapi ini? Mentalnya terlatih, teruji, banyak dipentok-pentokin dengan fakta. Jangan cuma pegang buku Bapak Ibu, jangan cuma berbasis literatur, jangan cuma berbasis referensi, tapi berangkat dari pengalaman, berangkat dari kepentok-pentok fakta-fakta yang mereka alami sehari-hari. Jadi jangan sedih kalau anak-anak kita, kok sakit temen gitu ya, anak-anak jadi capek gitu ya. Hari gini kalau Bapak Ibu masih punya mindset yang seperti itu, kasihan anak-anak capek, aduh kalau nggak begitu malah tambah kasihan lagi. Memangnya kita mau hidup selamanya Bu? Enggak kan ya? Makanya anak-anak kita perlu disiap-siapkan untuk kebentur-bentur gitu. Hari ini murid-murid saya SMP tak magangkan ke integrated farming selama 1 bulan. Termehek-mehek mereka itu ya, karena nggak pernah bisa orang tua, begitu dimagangkan 1 bulan belajar pertanian terintegrasi ya di Sleman sana, nginep. Nah itu salah satu cara untuk benturin anak-anak kita dengan fakta-fakta kehidupan. Kemudian perubahan minat ya, karena minat itu memang itu dipengaruhi oleh eksternal ya, dunia eksternal, teman-temannya. Dia mungkin misalnya lagi demam juara dunia, kalau ditanya kamu cita-cita apa? Sepak bola, pesepak bola. Nanti ada apa lagi, ganti lagi ya, seperti itu. Lanjut, loh, keputus. Oh iya. Baik, yang selanjutnya adalah tekanan dari sekolah. Kalau itu masuk insya Allah sudah oke ya. Banyak sekolah di luar sana yang masih sangat concern dengan capaian-capaian akademik. Padahal sudah terbukti berkali-kali akademik kita sudah, selama ini kita fokus ke akademik ya. Sekolah-sekolah kita selama puluhan tahun itu fokus ke akademik. Tapi hasilnya apa? Indonesia tidak pernah beranjak dari juara 1-5 dari bawah. Gak pernah beranjak dari situ. Kalau kita mau jujur. Dan ranking 1-5 dari bawah ini diupayakan dengan berbagai cara. Kadang-kadang tidak jujur. Contoh ya. Misalnya ada sebuah survei, ya lembaga survei yang mewajibkan ya anak-anak yang dinilai ya atau dilihat di survei itu, dipotret di survei itu, ada anak-anak yang secara alami itu dipotret, bukan dicapkan. Tapi di Indonesia apa? Dicapkan, olimpiade itu dicapkan, sehingga dicecer gitu. Makanya tidak heran kalau Pak Yohan Surya bisa bilang begini, kirim aku anak terbodoh di Papua, dalam tempo sekian bulan akan aku sulap dia menjadi juara olimpiade. Dan kejadian ya, karena dicapkan. Nah padahal kalau lembaga survei itu maunya jangan dicapkan, alami aja, disurvei langsung gitu sehari-hari itu kegiatannya seperti apa. Nah Indonesia diizinkan, oke, khusus Indonesia diizinkan, silahkan dicapkan, tetap aja ranking 1-5. Kenapa? Karena sistem kita mengandalkan hafalan, kerja otak kiri. Ya, tidak fokus pada konsep, tidak fokus pada hal-hal yang substansial. Jadi diganti angka bingung, diganti kasus bingung, itu anak-anak kita. Kenapa? Karena selalu yang difokuskan itu cara kerja otak kiri terus. Nah ini jadi yang menjadi faktornya adalah tekanan dari sekolah yang punya target-target akademik yang nggak pernah selesai, nggak pernah habis, dan bikin lelah anak-anak. Nah bersyukur Ibnu Mas'ud sudah pelan-pelan menuju ke arah, tadi saya sudah baca Ibnu Mas'ud sekolah ramah minat bakat. Nah silakan Bapak Ibu support itu ya, agar supaya benar-benar nyampe ke sana dan anak-anak kita bahagia dengan dirinya. Kalau kemarin anak keren itu cuma 1, 2, 3 karena ranking 1, 2, 3, setelah ramah minat bakat semua anak di kelas itu adalah anak-anak yang keren sesuai dengan minat
potensi bakatnya masing-masing. Siap nih Bapak Ibu nih? Support sekolah. Siap ya? Sesok nek misalnya ada yang nanya, ini anak ranking berapa? Tuh lah, berarti nggak sinkron itu. Nggak sinkron dengan sekolah ramah minat bakat gitu. Oke, sudah nyambung lagi. Oke, tentang sekolah. Kemudian yang terakhir, masalah kesehatan mental dan gangguan kepribadian. Sekarang banyak Bapak Ibu anak-anak SMP, SD, bahkan TK ya, yang mengalami gangguan mental. Minimal depresi. Saya itu beberapa kali menerima cerita ya, bukan laporan, cerita bahwa anak sekolah ini itu mengalami depresi, mengalami kekerasan, ya ada yang self harm, ya melukai diri jadi memotong nadinya gitu ya. Itu banyak sekarang Bapak Ibu, sehingga kalau di sekolah saya itu sudah mulai ada program-program untuk mensupport terbangunnya kesehatan mental anak-anak kita. Bentuknya apa? Mengenal emosi, merilis emosi, dalam bentuk katarsis, dalam bentuk menulis dan sebagainya. Itu ada. Kita upayakan ada agar supaya mereka punya ruang ya untuk mengekspresikan emosinya, untuk mengekspresikan agar supaya emosi itu terkanalisasi, nggak waton ngamuk gitu. Tidak waton tantrum. Nah ini, ya jadi ini harus menjadi bagian dari yang juga harus kita perhatikan di sekolah. Saya punya program guruku konselorku. Jadi di mana semua guru itu berperan sebagai seorang praktisi P3K pada kesehatan mental. Ya, jadi guru-guru itu siap dicurhati murid-muridnya. Karena kalau semua mengandalkan guru BK-nya ikut depresi. Ya, karena biasanya sekian ratus anak, guru BK-nya paling berapa? Nah, jadi ini menjadi bagian juga yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, oke. Nah, ini kenapa saya sampaikan agar supaya Bapak Ibu itu tidak enggan, tidak khawatir. Jadi kalau bahas bakat nggak sesuai dengan pemerintah, loh malah sesuai sekali. Ini keunggulan kurikulum merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Gak usah kemana-mana, sesuai dengan tumbuh kembangnya anak-anak saja gitu. Tidak usah yang istilahnya kadang-kadang apa yang tidak dibutuhkan anak itu kita kasihkan, dicicil gitu sampai anaknya mehek gitu ya, sampai muntah-muntah istilahnya. Nah ini, jadi sebenarnya seperti lebih sederhana dan lebih mendalam. Yang kedua, lebih merdeka. Siapa yang lebih merdeka? Yang pertama, peserta didiknya. Karena dia berhak dan boleh dan berhak untuk mengekspresikan bakatnya, untuk mengekspresikan minatnya. Jadi tidak harus pintar akademik semuanya gitu. Yang pintar akademik oke, pintar akademik silahkan. Tapi yang tidak pintar akademik ya harus ada wadah yang berbeda gitu. Kemudian untuk gurunya juga lebih merdeka. Kenapa? Karena dia berhak untuk melihat anak per anak, ya, untuk melihat anak per anak. Anak itu dibandingkannya bukan dengan teman-temannya, tapi dia dibandingkan dengan dirinya sebelumnya, gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi dia dibandingkannya dengan dirinya sebelumnya, bukan dengan teman-temannya. Dengan begitu, guru-guru akan tahu ada progres apa enggak gitu. Karena kalau dibandingkan dengan teman yang memang secara akademik bagus, dia nggak akan pernah ada progres, tidak terlihat progresnya. Seolah-olah podo kamu kebodohan terus loh. Seolah-olah jadi begitu. Tapi kalau dipandang itu anak per anak, progres setiap anak-anak itu akan terlihat oleh kita, oleh para pendidik. Yang ketiga, sekolah merdeka menentukan kurikulumnya mau kayak apa, terus brandingnya mau apa, itu berhak boleh.
Jadi kalau Ibnu Mas'ud mengikrarkan diri, mendeklarasikan diri sebagai sekolah ramah minat bakat, itu sah secara hukum. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, jadi orang kodok gitu ya. Nah, ini adalah karakteristik kurikulum merdeka itu seperti itu. Jadi merdekalah. Siap hidup orang tua merdeka? Gimana Bu? Saya lagi kampanye ya, karena kan musim kampanye ya. Selanjutnya, nah ini yang akan menjadi pertimbangan kita untuk mengarahkan anak-anak kita mau kemana. Misalnya nih, ada sebuah aktivitas. Ketika anak-anak kita enjoy, anak-anak kita easy, excellent, ya, maka itu adalah bisa disebut hobi ya. Ini saya pakai kerangka berpikirnya orang dinas ini, agar supaya Bapak Ibu lebih nyaman ya, lebih nyaman. Kemudian kalau komponennya ada enjoy, easy, excellent, earn, maka itulah kekuatan anak-anak kita. Ada earn di sini. Ya. Nah, kompetensi itu adalah easy, excellent, earn. Tidak ada enjoy. Itu kompetensi. Pernah dengar apapun boleh dilatih, bisa dengan sekian ribu jam dia akan bisa mencapai target tertentu. Apa wes? Bisa dilatih. Tapi dia tidak enjoy, maka itulah yang disebut dengan kompetensi. Nah, kita itu selama ini fokusnya ke sini nih. Kamu mau lebe-lebe, latihan, kerja keras, apa dari jual dan sebagainya gitu ya. Nah, kita fokusnya ke kompetensi, belum ke bakat, belum ke sini, belum ke kekuatan. Nah, kita pengen anak-anak kita produktif, kompeten, tapi bahagia. Karena sekarang ini banyak orang kompeten tapi tidak bahagia, terutama di Jepang. Ya, orang stres itu banyak di sana. Kenapa? Kompeten luar biasa, pakar banget, tapi tidak enjoy. Nah, kita pengen anak-anak kita ketemu ini. Oke, selanjutnya masih ada? Oh, sudah habis. Baik, Bapak Ibu, kalau di konsep talent mapping, bakat itu ada 34. Mbak, di literasi emosi ada nggak? Coba Mbak. Bakat sifat itu ada 34. Bakat indrawi itu ada 15. Maka tugas kita adalah yang pertama mencari bakat sifat. Tadi bisa empati, pembelajar, ya, disiplin, fokus, itu bakat sifat anak-anak kita. Itu penting. Ya, Bapak Ibu, saya nanti coba sampaikan salah satu format mengamati bakat anak dari sebuah kegiatan. Sederhana sebenarnya. Jadi tidak perlu merasa, aduh kok sulit ya, kok rumit ya. Dibuat sederhana bisa ya, agar supaya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gampang, ya, maju mundur gitu ya untuk mengamati bakat anak-anak kita. Nah, di sekolah kami di SD itu di kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu berusaha ada worksheet, ada dokumentasi yang itu menggambarkan anak. Ya, sebelum ke sana nanti saya minta tolong Mas Ibas untuk menyampaikan salah satu tools yang bisa dipakai untuk mengamati bakatnya anak-anak kita. Tapi sebelum itu, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita merekam kecenderungan anak-anak kita ya ketika melakukan kegiatan tertentu. Jadi tugas kita adalah mencari tahu apakah anak kita itu mempunyai 4E. Ya, 4E. Apa tadi E? 4E? Enjoy, easy, excellent, earn. Enjoy, dia menikmati kegiatan itu. Yang kedua, easy, mudah melakukannya. Yang ketiga, excellent, hasilnya bagus. Yang keempat, earn, artinya apa? Kebermanfaatan, ya, bisa menghasilkan uang, ya, dan bisa memberikan kemanfaatan buat lingkungannya. Oke, ini tugas kita tuh mengamati itu kegiatan yang 4E buat anak-anak kita. Ya, jangan sampai kita terjebak di sesuatu yang bukan mereka.
ini workshop ketika anak-anak berkunjung ke astronomi, ke studi astronomi. Jadi ketika mereka outing itu sudah ada titipan pertanyaan-pertanyaan ya, sehingga mereka tuh melakukan outing itu sudah ada hal-hal yang harus mereka perhatikan. Ke bawah, lurus. Nah terus, oke, ini pertanyaannya stop, oke. Nah ini adalah titik tekan. Kenapa kita ajak mereka ke astronomi? Ada hidden mission bahwa mereka tahu, mereka menyadari pentingnya keteraturan, pentingnya disiplin, pentingnya mentaati peraturan. Kita dengan cara begini sedang memberitahu ke anak-anak bahwa Allah aja teratur, alam semesta aja teratur. Karena kalau sekali saja nggak teratur, tabrakan terjadi. Betul ya? Nah, mengenalkan keteraturan kepada anak-anak agar supaya mereka punya motivasi, punya pemahaman bahwa oh ya, berarti aku penting untuk teratur. Karena kalau aku nggak teratur, tidak taat aturan, maka akan mengganggu teman-temanku yang lain. Ya, jadi hidden mission-nya tuh ini. Nah, kemudian nanti di akhir worksheet ada apakah suka outing hari ini? Nah, kita pakai ekspresi aja. Suka, senang, biasa, gak asik, sedih. Nah, terserah nanti teman-teman, bapak ibu mau pakai apalah ekspresinya ya, mau pakai apa silahkan. Itu hanya contoh aja agar supaya kita bisa mendokumentasikan ya dari kegiatan anak-anak kita. Bagi yang bisa seperti ini, saya termasuk orang yang tidak bisa atau kurang bisa kalau harus rigid ya. Jadi saya mengamati bakat anak-anak saya itu ya dengan diamati ya. Lebih mudahnya dengan by feeling, by instinct gitu ya. Karena saya punya bakat inggil. Nah Bapak Ibu, tadi juga saya sampaikan ke teman-teman bahwa konsen kebakat itu energinya besar. Makanya butuh bareng-bareng. Kalau dewean, aduh capek Bu. Ya capek dalam artian pusing ya. Ini apa sih bakatmu ya? Kadang-kadang kan ada ya anak-anak kita yang karakternya diem gitu, ditakoni geleng-geleng atau kalau nggak mantuk-mantuk gitu ya, gimana rasanya? Makanya kalau saya nanya tentang anak-anak saya itu nanya ke fasil-fasilnya, anakku piye gitu ya, karena anak saya juga sekolah di tempat saya sendiri, di tempat kita di Syakila ya. Nitip, tolong amati itu anakku sakjane itu seneng opo begitu, atau bagaimana karakternya. Nah itu makanya perlunya kita bekerja sama ya dengan sesama orang tua dan dengan sekolah tentunya ya, untuk menentukan atau mengamati karakter anak-anak kita seperti apa. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Mas Iban silakan Iban. Ada, silakan. Ya. Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ibu, tadi untuk kita menggali minat dan bakat anak, selain kita mengamati, tadi kan ada forum untuk berdiskusi ya. Nah di situ itu kapan ya kira-kira kita itu tepatnya? Apa ketika mungkin anak itu menemukan sesuatu yang baru disenanginya? Kan anak-anak juga sering berubah ya. Mungkin ketika sekarang dia menyukai sesuatu, nanti bisa berubah kembali. Kapan waktu yang tepat Ibu? Karena jangan-jangan ketika anak berubah lagi, kita bertanya lagi, nanti anak malah menjadi bosen gitu. Ketika kita menanyakan tadi seperti yang di poin-poin tadi. Ya, waktunya. Nih, terima kasih. Ya baik Bu, karakter bakat itu adalah spontan, natural, ya itu bakat Bu. Jadi tidak dibuat-buat. Itu kenapa kita perlu 3B tadi itu untuk melihat spontanitasnya mereka itu apa. Ya, jadi
Dan antena kita tuh perlu nyala terus, antena bakat kita perlu dinyalain terus. Karena kalau enggak ya loss gitu. Kadang-kadang suatu saat anak mengekspresikan bakatnya, tapi antena kita nggak nyala, ya nggak ketangkep, nggak kerekap gitu. Nah sebenarnya saya pengen menunjukkan ini yang kemarin saya kirimkan lagi literasi emosi itu ke ya baik. Jadi mengamati bakat anak itu jadi begini Bu. Ada yang disebut dengan underlying karakter. Underlying karakter adalah karakter pembentuk. Misalnya saya tadi tuh Bu, saya punya karakter intellection, developer, learner, selanjutnya communication, selanjutnya individualization. Ya, dengan bakat saya ini, kira-kira saya aktivitasnya apa? Aktivitasnya ngajar, bisa ya? Jadi coach, jadi konsultan, psikolog, itu saya bisa. Coaching ya, coaching, mentor dan sebagainya. Profesinya apa? Psikolog bisa, dosen bisa, guru bisa, gitu ya. Nah, agar supaya kita bisa membimbing anak kita nantinya mau kemana, maka sifatnya ini perlu kita ketahui. Mungkin saya nitip ya Ustazah, besok barangkali bisa di-share ke Bapak Ibu bakat sifat itu apa aja ya, peta bakat itu. Nah saya sebenarnya seneng kalau mungkin ada kelompok kecil yang mau serius memperhatikan bakatnya anak-anak. 10 aja yang memang benar-benar bersungguh-sungguh pengen tolong dong dibantu mensimulasi bakatnya anak-anak gitu. Gak apa-apa kalau Bapak Ibu ada yang berkenan ya. Kenapa saya mau begitu? Karena saya juga belajar terus gitu. Tidak berhenti belajar, nanti saling sharing gitu ya. Nanti boleh kalau saya ada kesempatan. Oke, silakan Mas. Kita Bu, jadi bakat itu memang spontan dan natural. Jadi kita perlu on terus antenanya. Jadi sewaktu-waktu. Gimana? Bentar. Jadinya memang perlu ya dari kita orang itu untuk belajar dulu. Iya betul, belajar terus. Ya, saya juga belajar terus dan tahu bakatnya tuh kita apa gitu. Boleh dong Bu ikut kelasnya tadi. Ya boleh. Jadi kita perlu tahu bakat kita apa agar supaya bisa membayangkan oh bakat itu yang kayak gini gitu. Karena kalau kita nggak tahu bakat kita, untuk memotret bakat anak-anak itu jadi agak lebih kesulitan gitu. Karena tidak tahu apa namanya ya, seperti apa sih gambarannya gitu. Sudah. Ya ini yang daripada. Ini salah satu tools yang bisa dipakai untuk memotret bakatnya anak-anak kita. Silakan Mas Ibas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya kembali lagi tampil di sini. Barangkali ada yang bosan muka saya, mohon maaf. Gitu. Ini sebagian ada yang baru hadir hari ini atau memang sudah pertemuan lalu? Boleh tahu siapa yang baru hadir hari ini? Oke. Karena baru hadir hari ini, mungkin saya akan sedikit cerita dulu nih Bapak Ibu mengenai satu tools atau perangkat yang kita gunakan di sekolah Sakila Ramah Bakat. Ya, kalau di IG itu namanya Sakila Yogyakarta. SYAKILA Sakila. Itu tempatnya ada di Banguntapan, jauh dari sini. Insya Allah semoga kita bisa menularkan. Kita bisa mengcopy paste apa yang sedang kita bangun bersama di sekolah kita tuh di SDIT Masud ini ya, begitu ya. Nah ini karena sebagian belum ada yang baru hadir hari ini. Sebelumnya saya izin cerita dulu Bapak Ibu tentang talent mapping itu sendiri. Apa mau dibuka punyaku dulu, baru nanti arahnya editnya di sini. Ya. Baik Bapak Ibu sambil menunggu ya. Jadi nanti Mas Ibas akan
menyampaikan 34 bakat sifat yang menjadi PR-nya guru-guru TK dan guru-guru SD ya, untuk memotret karakternya anak-anak kita. Plus nanti ada 15 bakat indrawi. 15 bakat indrawi itu apa? Memasak, berkebun, kecantikan, musik, menyanyi dan seterusnya. Itu 15 bakat indrawi. Nanti akan ditunjukkan oleh Mas Ida. Ini baru transfer file ya. Sehingga dengan kita mengetahui bakat sifat yang 34 itu, nanti harapannya orang tua bisa mengarahkan anak-anak untuk menentukan aktivitas apa yang mungkin mereka lakukan dan profesi apa yang mungkin akan mereka kerjakan gitu. Oke, sudah siap? Oke. Bu, kenalkan ini mantu saya. Jadi kalau saya tabung-tabuhan itu halal insyaallah ya. Ini mantu saya dari anak saya yang keempat. Ngepek muridnya Bu, jadi anak saya tuh muridnya dia gitu. Dipek sama gurunya gitu. Sebenarnya saya nggak ngepek Bu. Enggak ada diskusi sih sebenarnya.